Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami kelompok 10 yang beranggotakan Rizal Fikri Firmansyah, Rizka Viviana, dan juga Rizky Hikmah Mareta. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai agama Konghucu, yaitu pada topik kekuatan sosial, ekonomi, politik, aliran keagamaan Konghucu, dan juga mengenai relasi umat Islam dan juga agama Konghucu. Simak terus ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan salah satu agama, yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu adalah sebuah ajaran yang didasari oleh filsafat Konfusianisme. Sebagai agama, ajaran ini memiliki perjalanan yang panjang hingga akhirnya memberi dampak pada bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Sebagai agama yang dianut oleh masyarakat, ternyata agama Konghucu juga memiliki relasi yang cukup baik dengan umat Islam. Relasi ini dibangun dengan mencari titik temu dan juga membangun sebuah jembatan hubungan yang mampu mengantarkan masyarakat pada kerukunan umat beragama. Nah, sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai topik Konghucu sebagai pengenalan agama-agama dengan menggunakan tinjauan literatur. Nah, penasaran kan? Simak terus ya. Dalam presentasi kali ini akan dijelaskan yang pertama pendahuluan penelitian, yang kedua mengenai telaah pustaka, kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian, ada diskusi, penutup, dan juga nanti akan kami sertakan daftar pustaka yang digunakan. Nah, teman-teman, agama adalah salah satu identitas yang dapat digunakan oleh suatu bangsa yang dianggap memiliki peran penting bagi sebuah negara. Bagi para pemeluknya, agama adalah sesuatu yang akan selalu hadir dan melekat pada diri mereka yang berkaitan dengan norma-norma yang mengatur berbagai hal antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dengan Tuhannya. Nah, maka implikasi yang muncul adalah berkaitan dengan berbagai aspek, contohnya pada bidang edukasi, sosial kontrol, politik, transformasi media, dan juga kebudayaan masyarakat. Dari berbagai agama yang ada di dunia, muncullah salah satu agama yang erat kaitannya dengan negara Tiongkok dan juga etnis Tionghoa, yaitu agama Konghucu. Dengan sejarah perjalanan yang panjang, agama ini dianggap mampu mengatasi sejumlah problem dan mampu mendapat legitimasi dan juga mampu diakui sebagai agama dari sebuah negara Cina. Nah, selanjutnya ada beberapa telaah pustaka yang kami gunakan. Salah satunya buku karya Ahmad Rosidi dan kawan-kawan yang berjudul Potret Umat Agama Konghucu di Indonesia. Selain itu, kami juga menggunakan jurnal dari Muhammad Arsucin yang berjudul Konfusianisme sebagai Sumber Peradaban Cina. Selanjutnya, kami juga mengambil sebuah skripsi dari Gunawan Saidi yang berjudul Perkembangan Agama Konghucu di Indonesia. Juga di dalamnya pembahasan mengenai perkembangan agama Konghucu dari awal mula masuk ke Indonesia. Selanjutnya ada skripsi dari Nur Fitriawan yang berjudul Etika Agama Etnis Tionghoa dalam Peningkatan Ekonomi di kelompok Melayu Baru Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang membahas mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Konghucu di Indonesia dalam bidang ekonomi. Saya Rizky Hikmah Mareta dengan NIM 18 17 40 20 31. Di sini saya akan menjelaskan metode. Jadi, metode yang digunakan peneliti dalam pembuatan artikel ilmiah ini
menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi kepustakaan, di mana pembahasan yang tertulis dalam artikel ilmiah ini membahas tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi aliran keagamaan Konghucu, serta relasi umat Islam dan Konghucu, sehingga penulis dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak dianalisis. Adapun beberapa sumber yang dijadikan rujukan guna mendukung metode kajian pustaka ini, yaitu berupa buku-buku bacaan, jurnal ilmiah, isai, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, serta menggunakan internet, serta sumber-sumber rujukan lain yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini fokus pada penjelasan yang sistematis mengenai fakta yang ditemukan serta dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hasil jurnal yang kelompok kami teliti, yaitu yang pertama membahas mengenai kekuatan sosial, politik, ekonomi, agama Konghucu di dunia, di Indonesia, dan juga di Kabupaten Banyumas. Di dunia, kekuatan sosial yang dimiliki oleh agama Konghucu berkaitan dengan keberadaan negara Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok yang dulunya merupakan asal dari adanya agama Konghucu. Dan sebelumnya di Tiongkok ada perdebatan mengenai menjadikan Konghucu sebagai agama, karena sebagian pimpinan atau di pemerintahan Tiongkok yang sudah berganti, sebagian berpendapat bahwa Konghucu sudah menjadi tradisi di etnis Tionghoa. Kekuatan sosial yang dimiliki oleh agama Konghucu di tingkat dunia berkaitan dengan ajaran Konghucu yang menyebutkan bahwa manusia diajarkan menjadi manusia yang berbuat baik, cinta kasih, berhati lembut dan bijaksana. Maka dari itu, kekuatan sosial yang dimiliki oleh agama Konghucu berkaitan dengan rasa kekeluargaan, etnisitas di antara etnis Tionghoa maupun juga pemeluk agama Konghucu di luar etnis Tionghoa. Kekuatan politik agama Konghucu di dunia. Pemeluk agama Konghucu di dunia pertama kali yaitu ada di Tiongkok, kemudian berkembang ke negara di sekitarnya seperti Korea, Jepang, Hong Kong, dan yang lainnya. Pemikiran politik dari ajaran Konghucu ini mengatur negara berdasarkan yang dijelaskan dalam kitab Sisu, Wujing, dan Xinxi, yaitu yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun begitu, di akhir pemerintahan Tiongkok terjadi pergantian sistem atau juga perpecahan yang mengakibatkan kesimpang siuran dari sistem politik yang dianut oleh Tiongkok. Namun pokok ajaran atau etika berpolitik
dari agama Konghucu didasarkan pada kitab yang dianggap suci, yang didasarkan padanya yaitu sistem politik. Kemudian kekuatan ekonomi agama Konghucu di dunia. Berkaitan dengan kekuatan ekonomi agama Konghucu yang khususnya berkembang di negara Tiongkok memang terkenal dengan kemajuan ekonominya, di mana Tiongkok sendiri terkenal sebagai negara yang memiliki perkembangan ekonomi tercepat kedua dilihat dari GDP per kapitanya. Sehingga di Tiongkok sendiri kekuatan ekonomi dari kebanyakan kepercayaan Konghucu memiliki kondisi ekonomi yang baik. Kemudian juga ditambah dengan kerjasama ekonomi dengan negara lainnya yang di sana ada pemeluk agama Konghucu. Selanjutnya di Indonesia, agama Konghucu di Indonesia masuk sekitar jatuhnya dinasti Ming pada tahun 1683, yaitu yang menjadi awal masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia, di mana sebelumnya pada era Orde Baru keturunan Tiongkok merasa kurang mendapatkan keadilan. Namun di akhir setelah masa reformasi, etnis Tionghoa sudah memiliki keadilan atau persamaan derajat dengan masyarakat yang lainnya, sehingga kondisi sosial agama Konghucu di Indonesia yaitu sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai ajaran Konghucu sendiri, di mana hubungan sosial dalam kehidupan bernegara berdasarkan prinsip yang dinamakan Ren Dao, yaitu meliputi hubungan antar manusia yang tentu akan memberikan stabilitas sosial bagi para pengikutnya. Kekuatan politik agama Konghucu di Indonesia. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya umat Konghucu dibatasi dalam bidang politik sejak era Orde Baru, sehingga umat Konghucu yang kebanyakan etnis Tionghoa mereka lebih mendominasi di bidang ekonomi. Namun perkembangannya mulai sekarang ini sudah banyak dibentuk partai-partai yang mereka memiliki nuansa Tionghoa, atau misalnya Partai Persatuan Tionghoa, yang mereka masuk ke bidang politik. Di samping juga adanya salah satu atau satu dua rakyat dari pemeluk Konghucu yang menjadi anggota dewan atau juga yang masuk ke bidang politik. Berkaitan dengan ajaran Konghucu dalam sistem politik yang diajarkan oleh kepercayaan Konghucu, bahwasanya pemimpin harus memiliki moral dan mencintai rakyatnya. Makanya itu yang disebutkan sebagai etika berpolitik menurut ajaran Konghucu, di mana
memberikan arahan agar menjadi warga yang baik. Kekuatan ekonomi agama Konghucu di Indonesia. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya etnis Tionghoa yang sebagian besarnya merupakan pemeluk Konghucu di Indonesia dibatasi dalam bidang politik. Makanya mereka kebanyakan masuk ke atau mendominasi di bidang ekonomi yang di dalamnya ada perdagangan, bisnis, dan membuka lapangan usaha, di mana kekuatan ekonomi agama Konghucu di Indonesia memang sudah diakui. Misalnya saja ketika acara peringatan tahun baru Imlek, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada pemeluk agama Konghucu di Indonesia untuk membantu sektor ekonomi di tengah pandemi ini. Ditambah lagi dengan filsafat Konfusiusme yang menyebutkan bahwasanya para pemeluknya agar memiliki kerja keras dan etos kerja. Kekuatan sosial agama Konghucu di Kabupaten Banyumas. Kekuatan sosial agama Konghucu atau yang sebagian besarnya merupakan etnis Tionghoa di Banyumas dulunya memiliki kekuatan sosial yang cukup kuat, terutama ketika Belanda masuk ke Banyumas atau pasca Perang Diponegoro, di mana di sana diterapkan sistem stelsel kultur atau kultur stelsel. Sistem ini menjadikan kolonial sebagai pemegang kekuasaan, sedangkan Tionghoa berada di sektor ekonomi. Adapun pribumi berada pada posisi pekerjaan pertanian atau bertanam. Maka pada ketika sistem ini diberlakukan, etnis Tionghoa yang kebanyakannya memiliki kepercayaan Konghucu memiliki kekuatan sosial atau menduduki strata sosial yang tinggi. Pada perkembangannya sekarang, khususnya di Kabupaten Banyumas, sudah berubah, di mana pada saat ini umat Konghucu sudah membaur dengan masyarakat Banyumas. Kekuatan politik umat Konghucu di Kabupaten Banyumas. Kekuatan politik umat Konghucu atau etnis Tionghoa di Kabupaten Banyumas memang sebagaimana kondisi di Indonesia tadi, mereka memiliki batasan-batasan. Adapun pada saat ini kepedulian umat Konghucu terhadap politik memang sudah lebih membaik, di mana mereka sebagian sedikitnya ada yang masuk pada bidang politik. Misalnya saja di Purwokerto, wakil DPD wilayah Purwokerto yang terpilih yaitu Dr. Budi yang merupakan etnis Tionghoa. Kekuatan ekonomi umat Konghucu di Banyumas, sebagaimana di dunia, di Indonesia yang telah dijelaskan tadi, begitu juga di Banyumas memang umat Konghucu lebih mendominasi di bidang ekonomi. Misalnya saja di Banyumas
yaitu di Pasar Wage Purwokerto atau yang lainnya banyak yang berdagang, mulai dari perhiasan, toko agen, oleh-oleh, toko oleh-oleh hingga toko bangunan didominasi oleh Tionghoa. Maka sejalan dengan ini, kekuatan yang dimiliki oleh umat Konghucu di Banyumas memang berada di ranah ekonomi, terutama perdagangan, sehingga dipandang bahwa inilah kelebihan atau keahlian mereka di suatu bidang. Ya, selanjutnya ada aliran dari keagamaan Konghucu. Konghucu atau Konfusianisme merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar warga dari keturunan Tionghoa. Aliran ini diturunkan di wilayah Tiongkok. Ajaran aliran Konghucu didasarkan oleh filsafat Konfusianisme. Konfusianisme di sini bukanlah Tuhan, melainkan ia adalah tokoh yang terkenal karena tingkah lakunya oleh masyarakat. Kemudian dijadikan sebagai standar dalam menilai moral yang dilakukan dalam kehidupan. Menurut The New Encyclopedia Britannica, Konfusianisme terkadang dianggap sebagai agama dan terkadang dianggap sebagai filsafat. Aliran Konghucu terkadang dianggap sebagai agama karena ia memiliki ritual yang terstruktur, seperti halnya agama-agama lain. Dalam aspek etik, Tionghoa mengajarkan hubungan antar sesama dan juga hubungan dengan Tuhan. Namun tidak sedikit yang menganggap bahwa Konghucu ini hanya bagian dari filsafat Konfusianisme. Maka ia tidak dianggap sebagai agama, melainkan ia adalah sebuah ajaran yang dianggap mengajarkan prinsip-prinsip mengenai hidup yang lebih baik. Konfusianisme ini didasarkan pada ajaran Konfusius yang menekankan pada peri kemanusiaan terhadap masyarakat, tentang moralitas dan juga etika sosial. Adapun orang-orang Cina yang ingin mendalami lebih jauh tentang masalah seperti hukum ataupun yang berkaitan dengan metafisika, maka ia tidak bisa mendapatkan melalui agama Konghucu. Untuk itu mereka harus mencari dalam agama Tao atau Buddha. Meski demikian, bukan berarti penganut agama Konghucu keluar dari Konghucu. Hal ini karena Konghucu merupakan sebuah torekot atau jalan untuk para penganut Buddha atau Tao demi mendapatkan nilai-nilai tambahan yang positif dalam cara mereka beragama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi umat Islam dan Konghucu di dunia. Jadi yang pertama, persamaan toleransi menurut Islam dan Konghucu. Agama Islam dan Konghucu, walaupun mempunyai latar belakang sejarah agama yang berbeda-beda, namun mempunyai satu tujuan yang sama. Salah satu tujuan yang ditunjukkan adalah sikap rasa toleransi antar sesama umat manusia. Poin yang kedua, ada perbedaan toleransi dalam perspektif Islam dan Konghucu. Islam dan Konghucu, kedua agama ini mempunyai kitab suci yang berbeda, serta pembawa ajaran pun juga berbeda-beda. Salah satunya yang membedakan toleransi dalam agama Islam dan agama Konghucu adalah Islam tidak membenarkan seorang muslim untuk menikahi seorang yang non-muslim. Sedangkan agama Konghucu tidak menghalangi atau membolehkan pernikahan berbeda agama. Yang kedua, ada relasi umat Konghucu dan Islam di Indonesia. Poin pertama, relasi umat Konghucu di Kepulauan Bali. Di Bali secara umum, hubungan umat Konghucu dengan pihak ekstern pemerintah Bali dan lintas kelompok iman lainnya tidak mengalami gejolak yang berarti. Namun ada persoalan keributan yang tidak pernah selesai yang terjadi di kelenteng di Singaraja. Matakin yang tidak dibolehkan beribadah di kelenteng yang ada,
Bahkan pelarangan tersebut secara tertulis dikeluarkan oleh pengurus Tridharma. Menurut Su Liong, rumah ibadah tersebut adalah kelenteng dan bukan wihara, sehingga Matakin seharusnya yang menempati kelenteng tersebut. Mereka, pihak Konghucu, merasa berhak berada di sana, namun pihak pengurus Tridharma melarang, dengan alasan Konghucu sudah menjadi agama sendiri, sehingga harus mencari tempat lain untuk menjadi kesekretariatannya. Selanjutnya ada relasi umat Konghucu di Surabaya. Surabaya dapat dianggap miniatur keberagaman dan keberagamaan. Cukup toleran dan tidak terbangun dalam sentimen yang serius. Candaan Surabaya mungkin saja mengurangi ketegangan antar penganut agama. Kehidupan keagamaan di Surabaya, terutama sejak perjuangan pernikahan dalam agama Konghucu tahun 1996 sangat kondusif. Dukungan publik saat itu membuat perjuangan komunitas memiliki spirit sampai tingkat yang optimal. Selanjutnya, relasi umat Konghucu di Kepulauan Riau. Relasi umat Konghucu dengan umat agama lain di Riau bisa dianggap cukup harmonis dan tidak mengalami konflik yang krusial. Jadi, ketegangan hubungan di lapangan hanya terjadi dengan umat Buddha, yang memang pada awalnya mereka satu atap di bawah naungan Tridharma. Selanjutnya, relasi umat Konghucu di Pangkal Pinang. Untuk relasi Konghucu dengan umat agama lainnya juga berjalan dengan baik. Ini sesuai dengan moto Bumi Serumpun Sebalai, yang menjadi nilai moral kehidupan sosial warga di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menunjukkan bahwa kekayaan alam dan pluralisme masyarakat tetap merupakan keluarga besar komunitas rumpun yang memiliki perjuangan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan perdamaian. Kemudian relasi umat Konghucu di Kota Solo. Umat Konghucu di Kota Solo hanya sekitar 800 orang. Namun yang aktif ke rumah ibadah Gerbang, Kebajikan, Jalan Jagalan hanya sekitar 120 orang saja. Kondisi terkini semakin memprihatinkan, sebab jumlah pengikutnya sudah stagnan, jikalau tidak semakin menurun. Hal ini dipengaruhi oleh salah satunya adalah watak dari agama Konghucu yang bukan sebagai agama misi, sehingga para Haksu dan Bonsu sendiri tidak berusaha menyiarkan kepada non-Konghucu atau non-Tionghoa. Selanjutnya, relasi umat Konghucu di Bogor. Pusat kegiatan umat Konghucu sebagai pionir adalah pelayanan pendidikan untuk masyarakat di lingkungan itu. Berbagai kegiatan keagamaan dilakukan oleh lembaga atau yayasan beralamat di Jalan Jakarta Bogor KM 37,7, RT 3 RW 1 nomor 3, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodok, Kota Depok. Yayasan ini bernama Yayasan Segar, Yayasan Semangat Genta Rohani. Di lokasi sekolah tersebut terdapat pusat kegiatan keagamaan Konghucu yang dilakukan di sebuah litang Majelis Agama Konghucu Segar. Di litang ini tercatat berbagai kegiatan toleransi antar umat beragama terjalin. Selanjutnya, relasi umat Konghucu di Jakarta. Menyangkut pergaulan di antara masyarakat luas atau masyarakat antar penganut agama di Jakarta, penganut agama Konghucu relatif cukup terbuka. Namun demikian, umat Konghucu yang kebanyakan beretnis Tionghoa nampaknya kurang dapat bergaul dengan non-Tionghoa. Kalau ada orang asing yang belum dikenal masuk ke sebuah gang, contohnya, maka mereka cenderung tertutup, kecuali bila pergaulannya berbentuk kerjasama usaha. Secara eksternal, saling menghormati antar pemeluk agama terjadi terutama dengan sesama penduduk Tionghoa saat malam Tahun Baru Imlek. Dalam beberapa tahun belakangan ini, bahkan ada suatu fenomena baru yang menarik untuk dicermati, yaitu ikut dirayakannya Imlek di gereja ataupun di wihara. Selanjutnya, relasi umat Konghucu di Semarang. Di Semarang, relasi umat Konghucu yang ada di Matakin dengan yang ada di Tridharma tidak ada masalah. Tetapi umat Konghucu yang ada di Matakin tidak suka kalau tiga ajaran dijadikan satu, atau sinkritisme. Relasinya dengan pemerintah sudah cukup baik,
karena pemerintah sudah banyak memberikan perhatian dan layanan kepada umat Konghucu. Begitu juga relasinya dengan masyarakat setempat sudah cukup baik. Seperti contoh di Kampung Pecinan, disediakan tempat yang dinamakan Pasar Semawis untuk berdagang bagi semua kalangan umat beragama dengan menjual berbagai macam makanan, pakaian, minuman, dan bermacam-macam aksesoris untuk kebutuhan orang dewasa dan anak-anak. Kemudian, poin yang ketiga ada relasi umat Konghucu dan Islam di Banyumas. Poin yang pertama sekilas tentang wilayah Banyumas. Berbicara tentang Banyumas, pembacaan terhadapnya dapat diarahkan setidaknya pada dua hal, yaitu sisi wilayah geografis dan sisi bangunan kultur spesifik wilayah ini, di mana Banyumas sebagai bangunan kultur dapat dilihat dari sisi bahasa, yaitu bahasa Banyumasan. Poin yang kedua ada geografi dan demografis wilayah Banyumas. Penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2013 tercatat berjumlah 1.605.579 orang yang terdiri dari 802.316 laki-laki dan 803.263 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.328 km persegi, didiami oleh 1.605.579 orang. Maka, rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 1.209 orang per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya penduduk adalah Purwokerto Timur, yakni sebanyak 6.874 orang per kilometer persegi. Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Lumbir dengan kepadatan sebanyak 428 orang per kilometer persegi. Poin yang ketiga, penganut Konghucu di Banyumas. Berbeda dengan beberapa wilayah lain, komunitas Tionghoa di Banyumas menetap secara berpencar di berbagai kampung di kabupaten ini. Konkretnya, tidak terdapat kampung pecinan di wilayah ini. Mereka menyatu saja dengan masyarakat Jawa di kampung-kampung setempat. Sedikit berbeda, hanya mereka tinggal lebih dekat dengan lokasi pasar-pasar setempat. Belakangan baru muncul komplek-komplek perumahan yang ditinggali komunitas Tionghoa. Poin yang keempat ada agama Konghucu di Purwokerto. Secara umum, umat Konghucu di Purwokerto tidak berbeda dengan umat Konghucu di wilayah lain di Indonesia. Dengan dipimpin para rohaniwan, umat Konghucu di Purwokerto melakukan kegiatan kebaktian, terutama pada peristiwa upacara Hari Besar Umat Konghucu. Pusat kegiatan umat Konghucu di Purwokerto bertempat di Klenteng Hok Tik Bio yang berlokasi di wihara dekat Pasar Wage. Di dalam kelenteng tersebut juga didirikan litang yang khusus digunakan oleh umat Konghucu di Purwokerto. Akan tetapi, hambatan terdapat. Poin yang terakhir ada hubungan sosial umat agama Konghucu. Relasi sosial umat Konghucu di Banyumas juga tercermin dari penuturan pihak Gus Durian Banyumas. Untuk keanggotaan Gus Durian Banyumas, satu-satunya anggota yang membawa majelis agama hanyalah Makin Banyumas. Sementara keanggotaan yang lain sangat bersifat personal saja sifatnya. Makin di Banyumas sangat antusias dan aktif dalam kegiatan di Gus Durian. Di dalam kantor sekretariat Gus Durian Banyumas pun terpampang gambar Nabi Kongzi yang berjajar dengan gambar dan simbol-simbol keagamaan yang aktif di Gus Durian Banyumas. Sekian dari saya. Sebagai penutup dari topik ini, dapat kita simpulkan bahwa Konghucu merupakan salah satu dari kepercayaan di dunia, di mana Konghucu ini dipandang sebagai kepercayaan asli atau kepercayaan tradisional di Tiongkok dulu. Kemudian
berkaitan dengan eksistensinya sebagai sebuah kepercayaan baik di dunia maupun secara khusus di Indonesia dan Kabupaten Banyumas. Konghucu memiliki kekuatan tersendiri, yaitu kekuatan di bidang ekonomi pada khususnya. Di samping juga ada kontribusinya di bidang politik dan juga sosial. Berkaitan dengan karakteristiknya, Konghucu memiliki aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran tertentu yang menjadi ciri khasnya.